Hi, hello, fifth graders. Good morning. How are you today? It's Mr. Mac here, and today we're gonna continue the lessons. I just want to welcome you to the class, to this class, and it's gonna take a little while, I think, but I hope that you guys can enjoy the lesson today. Well, let's start the lesson then. Okay, so today we continue the lesson that we have taught previously. This is the second meeting for lesson 1. The topic is about my school, but actually we'll talk about some grammar, or not some grammar, about grammar focus about in present continuous tense. And then we will have a little practical skills in giving and responding commands, as well as pronunciation. Oke, kelas hari ini kita akan belajar tentang, kita akan mereview materi beberapa hari yang lalu, ya, untuk present continuous tense, dan berikutnya kita juga akan sedikit praktek ya, giving dan responding on command, memberikan ataupun merespon atas sebuah perintah. Dan yang terakhir ada pronunciation. Kita akan belajar how to pronounce sound ya, dan okay, like church like that, or ship like that. Okay, we're gonna practice about that later. Okay, whenever you're ready, let's do the class. Okay, yeah, this is the topic for today. As I said before, we're gonna practice on giving and responding commands, and then we review lesson 1, which is about present continuous tense, and then we do some pronunciation drill. Okay, let's do the practical skills. Okay, so ketika kita ngomongin tentang practical skill untuk giving and responding commands, untuk menyampaikan, memberikan commands atau memberikan perintah, itu kita cuma menggunakan kata verb, ya, menggunakan verb which is kata kerja, ya. Terus yang berikutnya adalah kita menggunakan ditambah dengan objek, ya. Bisa pakai please, ya, bisa juga enggak. It depends on your I mean that is your judgment, ya, terserah kamu boleh pakai please atau bisa pakai enggak. But the difference is, kalau kamu pakai please itu artinya kamu it's a little bit polite, it more polite, ya, lebih sopan dibandingkan dengan kamu tidak pakai please. So like open the window please, it's like seperti kamu memohon, tapi ada sedikit perintahnya di situ, tapi dalam konteks meminta, ya, lebih lembut dibandingkan dengan open the window. It's a little bit quote unquote rude, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya, untuk giving commands, ya. Ada open the door please, erase the whiteboard please, silent please. And ketika kita pronounce please itu dia akan sedikit lebih lebih menarik, ya, lebih lebih asik didengar, ya. Kalau misalnya pengucapan please itu dia disertai dengan intonasi yang lembut juga tentunya, ya. You cannot say open the window please, itu juga kurang bagus sebenarnya sih. It's a little bit wise, ya, lebih bijaksana kalau misalnya kalian mengatakan bahwa open the door please, or erase the whiteboard please. It depends on how you play, quote unquote, your intonation, ya. I think that the more you play with the intonation, it's more natural. Kayaknya lebih asik aja gitu dengar kalau misalnya kalian bisa memainkan intonasinya itu. Okay, next about wake up now. Ya, nggak ada
apa namanya please di situ, itu berarti ada little bit force di situ ya. Dan ingat bahwa kalau dalam penulisan itu harus selalu ada tanda seru di belakang kalimat kalimat perintahnya. So pay attention about this one. And next we go for the responding comments. Nah, responding comments itu bisa macam-macam ya, depends on your situation. Tentunya kalau ada dikasih perintah, berarti kalau kita bisa lakukan ya oke, you can do it. But if you can't, berarti mau nggak mau kamu akan bilang, oh sorry I can't, I'm doing something else at the moment. Atau apapun itu tergantung daripada situasi yang kamu hadapi. So untuk response to command itu kita bisa pakai alright, simple as that, kita bisa pakai alright atau oh yes of course, okay, sure, atau kalau misalnya nggak bisa kamu bisa bilang sorry I can't atau sorry I cannot. But aku lebih sarankan kalau misalnya kalian jangan pakai I cannot, tapi kalian pakai I can't atau I can ya. Pengucapannya make sure bahwa kalian pronounce the T-nya itu harus bisa terdengar dengan baik biar orang bisa tahu bahwa itu maksudnya adalah tidak ya. So make sure sorry no I can't or no I can't ya. Sorry my hands are full ya. Itu juga boleh kalau misalnya kalian emang saat itu lagi sedang sibuk-sibuknya atau megang banyak barang. Okay, let's do the practice now. I want you to do the practice. I want you to go with me. Kita akan coba praktis bareng-bareng untuk hal yang ini. Situasinya adalah table. The table is dirty. Kalau tablenya dirty itu kira-kira kita giving comment-nya seperti apa? Ya, nah untuk kalau misalnya table-nya dirty, berarti kita bisa simple bilang clean up the table please, okay? And let's say if kalau itu ditanyakan sama mamamu, berarti kamu bisa bilang alright mom, okay mom, sure mom, like that. Okay, next situasi adalah the crossword puzzle is still empty. So gimana membuat kalimat perintah untuk situasi ini? Oke, kalian bisa bilang, come on, answer the puzzle. You can say like that, or answer the puzzle. Okay. For the response, kalau misalnya ini kayaknya susah banget ya. Nah, so you can say, sorry, I can't. It's difficult. I need help. You can say like that, okay? Oh, by the way, ini untuk materi giving and responding comments itu diambil dari buku Basic English page 7. Jadi kalian bisa lihat untuk page 7. Next, the picture hasn't been colored yet. How should we give the comment for this situation? Kamu bisa bilang color the picture. And for the response, let's say itu konteksnya dia lagi belajar dan mamanya mungkin ask her to do something else and to color the picture, and dia responnya, sorry mom, I can't. I don't know how to do it. Okay. Okay, next situasi adalah it's very dark here. So how should we give the command? Kamu bisa bilang turn on the light please, or turn on the light without saying please. And for the response, you can just simply say sure, or you can say okay, or you can say okay, no problem, I can do it. Of course you can do it. That's simple as that. It's so simple to do something like that. Okay, so next, still the same thing for the situation. Table is too close, jadi jaraknya mungkin terlalu dekat, jadi harus dipindahkan. So untuk giving comment-nya, you can say move the table a little bit, atau you can say move the table, or you can say move the table please. Itu lebih polite.
So how should we respond on this one? You can say, okay, let's do it. Atau, okay, I will do it by myself. Kalau misalnya kamu bisa doing it by yourself, ya, without any other help. Okay, next adalah, let's say ketika kamu situasinya ketika kamu minta bantuan kepada orang lain, ya. And then you can say a little help here, please, or you can say a little help, please. And sometimes ketika kita mainkan please-nya itu dia lebih menggoda dalam quote untuk orang yang kita minta bantuan itu bisa luluh terus ngasih bantuan ke kita. Okay, so responnya adalah sorry, my hands are full, ya. Itu yang kalau misalnya emang konteksnya saat itu kamu lagi banyak barang di tangan kamu. Okay, that's it. So now your turn. Yeah, I want you to make 2 expressions of giving and responding on comments, and then you can type on your WhatsApp chat, WhatsApp group, and send it to your teacher class, and then she will check on it. Okay, so you may pause this video and then make the expressions, write the expressions later. Okay, but I just gonna move on. So we're gonna move to review the grammar, present continuous tense. Okay, so present continuous tense itu everyone kita pakai ketika kita mencoba untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung, ya, at the moment of speaking. Jadi ketika si pembicara itu ngomong, apa yang dibicarakan itu sedang terjadi, ya. Nah, contoh misalnya I'm teaching English right now. Aku sedang mengajar bahasa Inggris right now. Atau di konteks di kalian bisa disampaikan bahwa we are listening English, or we are watching English online, or we are learning English online. Yeah, through, let's say, any apps, ya. Bisa we are learning English through Zoom meeting or through Google Meet, ya. Oke, di sini ada contohnya, ada I'm working at the moment. Yes, I am. And please call back as we are eating dinner right now. Or Julie is sleeping. Next, yang kedua adalah kalau kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu kegiatan yang dia sedang terjadi untuk beberapa waktu tertentu, ya. Contoh misalnya ketika kalian telepon, katakanlah kamu sedang baca buku, ya, tiba-tiba teman kamu telepon, terus dia tanya, hey, what are you doing? And karena tadi kamu sedang baca buku dan kalian masih akan baca buku lagi, melanjutkan membaca buku lagi, berarti you can say, kalian bisa bilang, oh, I'm reading a great book. Okay, atau katakanlah ada keluarga kamu yang sedang tinggal dari luar kota dan tinggal di tempat kamu, pada saat itu kamu bisa bilang bahwa let's say my uncle is staying in my house for a holiday, you can say like that. Kalau misalnya emang untuk kejadian yang dia terjadi dalam short period tertentu, at the present time. Okay, next adalah kita bisa pakai present continuous juga untuk menjelaskan tentang kegiatan atau yang akan terjadi, ya, it will be happen in the future. Tapi kita harus make sure bahwa kejadian itu emang udah, apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang itu emang udah direncanakan, udah di-plan, dan itu obviously itu pasti akan terjadi. Ya, let's say kalau misalnya kalian besok ada janjian mau ke sekolah, terus dan itu pasti kalian akan datang ke sekolah, kalian bisa bilang janjian sama teman di sekolah, kalian bisa bilang
I am meeting my friends at school tomorrow at 7. Ya, kalian bisa bilang seperti itu. I am meeting my friends at school tomorrow at 7. Nah, di sini ada contohnya yang lain, yaitu ada I am meeting my father tomorrow, atau we are going to the beach at the weekend. Itu berarti mereka udah plan di awal minggu bahwa mereka di akhir minggu akan pergi ke ke pantai dan pasti akan terlaksana. Atau yang berikut nomor 3 ada Mr. John is leaving at 3. Berarti obviously, definitely Mr. John will leave ya at 3. Okay, so how should we use present continuous tense? Gimana sebenarnya kita bisa membuat kalimat present continuous tense? Nah, present continuous tense itu dia ada dalam 3 bentuk, ya bisa dalam bentuk kalau berdasarkan fungsinya itu ada 3 bentuk, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Ya. Nah, bagaimana dengan kalimat positif? Apa yang harus kita perhatikan ketika membuat kalimat positif? Present continuous tense. Nah, ketika kita membuat kalimat present continuous tense, itu hal yang harus kalian perhatikan adalah tentang subjek dan to be-nya. Of course, kalian harus bisa tahu subjek mana, to be-nya yang mana. Karena penggunaan to be itu adalah wajib dalam semua tenses continuous. Setiap tenses continuous semuanya pakai to be. Nah, untuk di present continuous, to be yang dipakai itu adalah am, are, ya, am, ini ada am, are, and is. Nah, ini harus dihafal sama pasangannya. Kita tahu bahwa am itu pasangannya dengan I, are itu pasangannya ada you, they, sama we, terus ya, is itu pasangannya adalah sama bisa she, he, it, atau nama orang. Tapi nama orangnya harus tunggal. Yang berikut itu adalah verb ing. Ya, verb ing itu juga penting ya, everyone. Karena verb ing itu dia baik verb ing sama to be itu dia adalah syarat dasar untuk membuat sebuah kalimat present continuous atau sebuah kalimat continuous ya. To be dan verb ing. Nah, verb ing itu biasanya dia cuma root kata dasar ya, kata dasar terus kita tambahkan ing ya. Nah, di sini kalian lihat ada kata meet ya, itu yang jadi kata dasarnya. Kata yang digaris bawahi ini adalah kata dasarnya. Meet terus tambahin ing, go ditambahin ing, leave itu kan ada e-nya di belakang. Cuman e-nya untuk dibentuk jadi verb ing, e-nya dibuang terus ditambahkan dengan ing. So ini adalah bentuk positif daripada present continuous tense. To make it complete, jadinya adalah I, ya. I am meeting my father now. Atau we are going to the beach at the weekend. Atau Mr. John is leaving at 3. Okay, so that's about kalimat positif. So gimana dengan kalimat negatif? It's quite simple, everyone. Jadi kalian cuma menempatkan atau menyisipkan kata not itu di antara to be ya, di antara to be dan verb ing-nya. Itu how you make negative sentence in present continuous tense. Oke, to be dan verb ing. Kalian sisipkan not di situ. Okay, I think that's quite simple to understand perbedaan antara kalimat positif dan kalimat negatif ya. Oke, so gimana dengan kalimat kalimat tanya atau interrogatif? Oke, kalau interrogatif itu di bagian belakangnya ya, dari verb ing ke belakang itu dia tetap tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah pada bagian to be, bagian depannya ya, bagian depannya. Nah, kalau kalian lihat di depan itu, kalau di positif itu subjek dulu baru to be. Nah, kalau di kalimat negatif, kalimat tanya atau interrogatif itu to be-nya dulu baru subjeknya ya. So make sure bahwa kalian tidak salah untuk membuat kalimat interrogatif. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah jangan lupa untuk meletakkan tanda tanya ya, punctuation mark ya, tanda tanya di akhir kalimat. Itu biasanya kalau misalnya dalam penulisan itu wajib ya, kalau kalimatnya adalah kalimat tanya. Okay, I believe that's it. So let's do the practice ya. Nah, kita akan coba praktis bareng-bareng untuk hal ini ya, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Nah, di sebelah kanan ini everyone ada
sengaja aku taruh ya semacam contekan lah ya buat kalian yang belum bisa mengenal pasangan antara subjek sama to be-nya apa. So ini I itu dengan M, terus he, she, it itu sama is, we, you, they itu sama are. Oke, nah kita lihat di sini the girls bla 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 now, all of them bla 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 movie. Kita tahu bahwa the girls ini adalah dia jamak ya, dia jamak ya. Itu berarti karena jamak makanya yang ini semuanya jamak. Nah, karena dia jamak dan dia itu pronounnya adalah they ya, maka dia to be-nya adalah are. Nah, berarti di sini dia they are. Oh, ternyata di sini ada not-nya, berarti they are not ya. Kita ingat tadi bahwa they are not-nya itu ditaruh di antara to be dan verb ing. Nah, di sini itu ada talk ya, makanya dia oh sorry ini ada salah, maaf ya aku ganti. It should be they the girls are, not the girls is. Yep, that's it. So the girls are not talking now. All of them ada watch, berarti kita pakai are lagi ya. Terus watch-nya kita ingkan ya. Tambah are, karena them-nya itu kan all of them itu kan jamak ya, banyak, tadi kita pakai to be-nya adalah are. Nah terus sama watch-nya kita ingkan, so jadinya adalah are, it should be are watching. Okay, so next nomor dua, oh kita lihat subjeknya adalah is. Nah kita lihat di sini nih subjeknya is. Biasanya kan kalau kalimat tanya itu kan is-nya to be-nya di depan. Oke, berarti kita cari to be-nya is nih, to be-nya she. Oh, she-nya pakainya is. Nah, berarti is-nya kita taruh di depan dan cook-nya itu kita ingkan ya. Nah, jadinya seperti itu. So, is she cooking in the kitchen now? Nah, that's it. Nomor 3, the boy. The boy itu dia sama seperti ini, the girls, dia jamak ya. They, berarti kita pakai are. So, the boys are, swim-nya itu kita jamakan, ya kita verb ing-kan. Nah, untuk yang seperti ini, swim-nya itu M-nya di double dulu, baru ditambahkan ing, ya. Jadinya they are swimming ya in the pool now, but they usually swim in the sea. Number 4, Miss Ami, blah blah blah, write blah 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 a letter to her friend at the moment. Nah, Miss Ami, ya Miss Ami itu dia kan kata gantinya pronounnya adalah she, ya ini adalah she, pronounnya kata gantinya adalah she. Itu artinya bahwa to be untuk Miss Ami, to be-nya itu adalah is. So di sini kita pakai is, terus write-nya itu kita verb ing-kan, e-nya kita buang, ya e-nya kita buang baru kita tambahkan ing. So Miss Ami is writing a letter to her friend at the moment. Next, number 5, they sometimes have lunch at work, but today they blah 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 lunch at restaurant. Oke, kita lihat they ya. Nah ini they subjeknya. Kita lihat di sini they, dia to be-nya adalah are. So kita taruh are di sini. Terus have-nya itu kita ing-kan. E-nya kita buang, terus kita pakai having. So are having. Oke, number 6. She can't talk to you. She blah 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 shower. Nah, she, di sini kita lihat she itu to be-nya adalah is. So kita taruh is di sini, terus have-nya itu kita ing-kan, jadinya having. Is having. Okay. Nah, next itu adalah number 7. Number 7 itu the children. The children itu dia jamak ya, plural noun. They ya, the children itu they, dianggap pronounnya adalah they, makanya kita pakai are sebagai to be-nya. So di sini the children are not ya, play-nya itu kita tambahkan ing. So the children are not playing the piano. They are pastinya lagi, terus sama sing-nya itu kita ing-kan. They are singing a song at the moment. Number 8, Adam is in his room now. He, oke, kita lihat he di sini. Oh, he-nya itu ternyata dia to be-nya adalah is ya. So kita pakai is sebagai to be-nya, terus right-nya kita ing-kan. Kita hapus dulu e-nya, baru kita tambahkan ing-nya.
he is writing a letter to his pen friend. Okay, that's the practice. So now your turn, ya. I want you to do this one at the class, ya. Kalian lakukan ini di kelas, dan kalian sampaikan atau kalian give to your teacher, ya, untuk di cek. Okay, so kamu bisa pause the video and to untuk mencatat soalnya. Okay, and this one also your exercise. Ini exercise keduanya yang juga kalian lakukan di kelas ya ketika meeting nanti. Nah, present continuous tense tapi in word scramble. Tugas kalian adalah menyusun ulang ya kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Kalian boleh pause videonya untuk lihat soalnya dan kerjakan dulu. Okay, so now the pronunciation, we're gonna do a little exercise on pronunciation. Kita akan latihan pronunciation, gimana cara mengucapkan ini ya, yang ini sama yang ini. Okay, so this one is yang this one. Okay, nah. Di sini ada beberapa kata, ya, ada about maybe 12 or something, ya, kata. Nah, kita akan coba pronounce. Kalian boleh nanti repeat ketika aku membacakan atau ketika aku pronounce, ya. Okay, let's see the first one. Yang ini, yang paling pertama itu sit, ya, sit. Sheet itu adalah kertas. Oke, yang berikutnya adalah cheat. Oh, sorry. Oke, kita ke bawah aja dulu ya. Yang berikutnya di bawah adalah berbagi, itu share. So, share. Next itu yang ketiga adalah shoe. Next, shore. Next, show. Next, wish. Okay, that's it about sound, ya. Ada sheet, ada sit, ada share, ada shoe, ada shore, shows, ya. Ini pakai s-nya di belakang, and wish. Okay, now kita pindah ke sound, ya. Oke, itu ada cheat, ada chair, next ada chew. Next, chore. Next, choose. Terakhir ada which. Okay, so we have learned about sit, cheat, share, chair, shoe,
Su, chu, chu, sor, sor, chor, 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 shows, shows, choose, choose, wish, wish, which, which. Okay, so that's it for the pronunciation. Now, this is for the homework. This is the first homework. Okay, membuat 10 expression ya, giving and responding comment ya. Terus direkam dalam bentuk audio note dan kirim ke teacher kamu masing-masing. Coba pergunakan intonasi yang sesuai, yang bagus ya. Okay. Next, second homework is lihat di buku paket kalian ya, halaman 5 ya, Basic English halaman 5 itu ada kerjakan latihan part D dan part E. Oke. Ingat ya, setelah selesai dikerjakan kalian boleh ngambil di photoshoot, take fotonya, terus submit ke teacher kalian masing-masing. Make sure bahwa kalian menulis jawaban kalian dalam kalimat yang lengkap, jangan yang short answer atau kalimat jawabannya aja. Kalau bisa biasakan untuk menulis dalam sebuah kalimat lengkap. Okay, I think that's it everyone for today. I hope that semoga kalian bisa belajar sesuatu dari apa yang disampaikan hari ini, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ketika di sesi meeting di lewat WhatsApp. Okay, thank you very much everyone. Have a good day and see you when I see you. Bye bye.